Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar di hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini banyak menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal ataupun berkunjung ke daerah negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Infeksi virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, yaitu melalui percikan air liur, menyentuh tangan ataupun wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur, tinja ataupun feses. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang ditimbulkan setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lain. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Menurut data yang dirilis gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah yang terkonfirmasi positif hingga 8 Juni 2020 adalah 31.186 orang dengan jumlah kematian 1.851 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate ataupun tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 5,9. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh kasus COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Di beberapa awak media, Gates banyak disorot oleh media, yaitu Gates sudah pernah memperingati Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal ancaman pandemi di Amerika Serikat. Dalam pertemuan di Trump Tower pada tahun 2016, Trump yang pada saat itu masih merupakan calon presiden berdiskusi dengan Gates soal bahaya penyebar penyakit menular. Trump yang saat itu masih merupakan calon presiden berdiskusi dengan Gates soal bahaya penyakit menular. 2 tahun sebelumnya, tepat pada tahun 2015, saat berkesempatan menyampaikan pidato di acara TED, Gates sudah berbicara banyak soal wabah penyakit. Gates mencontohkan wabah Ebola dan menewaskan ribuan orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Lalu ia menyoroti faktor-faktor pencegahan penyebaran penyakit di seluruh dunia dan memperingati potensi pandemi di seluruh dunia yang jauh lebih menular.